Halo Sobat Kamus Bola, selamat datang di update terkini seputar dunia sepak bola AFF 2024. Kita akan mengulas berbagai momen menarik, berita terbaru, hingga fakta-fakta penting dari turnamen yang penuh semangat ini. Yuk, mari kita mulai. FIFA langsung cek 22 stadion Indonesia. Jadi wakil Asia Tenggara paling garang, Timnas Indonesia dijagokan harumkan nama ASEAN di Piala Dunia 2034. Dan informasi yang terakhir, ada Timnas Indonesia loyo, bomber Vietnam tetap waspada, mereka sangat kuat. FIFA telah mengirimkan tim khusus untuk meninjau 22 stadion di Indonesia sebagai syarat pengajuan tuan rumah Piala Asia 2031. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di sela-sela acara turnamen sepak bola pantai di Pantai Genah Melasti, Legian, Kecamatan Kute, Bali pada Jumat. Ini kan FIFA baru saja mengirim tim dan mengecek stadion-stadion yang direnovasi oleh pemerintah dan ada 22 stadion. Saya hari Senin akan rapat sama FIFA hasil dari pada 22 stadion ini, mana yang standar FIFA, mana yang perlu di-upgrade dan lain-lain. Bahkan kita sudah mendorong peraturan Permendagri bahwa stadion-stadion memiliki pemerintah, pusat, daerah lebih baik dikelola oleh swasta ataupun klub supaya dibangun, jangan terus mangkrak. Ini banyak terjadi di mana-mana dan kita tunggu hasilnya dari FIFA. Erick menjelaskan, bidding tuan rumah Piala Asia 2031 masih dalam proses, di mana Indonesia kemungkinan harus bersaing dengan negara-negara Asia lainnya. Mengenai bidding 2031 itu masih proses dan kita tidak tahu. Kita pernah bidding Piala Dunia kemarin sama Australia, ternyata Arab Saudi yang menjadi tuan rumah. Ya, namanya bidding kan usaha boleh ya, jelas Erick Thohir. Ia juga menyebutkan penawaran untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 untuk menunjang prestasi Timnas Indonesia di semua jenjang. Apalagi ini pertama kali dalam sejarah Timnas U17, U20, dan U23 serta senior pertama kali masuk Piala Asia dan belum pernah ada dalam sejarah. Artinya, kita lihat proses bidding itu, jadi jangan juga, wah kita tuan rumah belum, masih proses, masih perlu dukungan pemerintah dan masih perlu juga dukungan Timnas, kita benar-benar siap atau tidak, ujar Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi Indonesia resmi mengajukan diri sebagai calon tuan rumah tunggal pagelaran Piala Asia 2031 mendatang. Di mana surat pengajuan individual bidding itu sudah ditandatangani Erick Thohir dan juga Sekjen PSSI. Surat tersebut juga langsung dikirim ke markas Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan bergeser pada berita kedua, Timnas Indonesia diprediksi akan menjadi wakil Asia Tenggara pada pagelaran Piala Dunia 2034. Ya, baru-baru ini FIFA mengumumkan sebuah kabar besar bagi sepak bola Asia. Mereka memutuskan untuk menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Keputusan itu diambil setelah induk sepak bola dunia tersebut melakukan Kongres Luar Biasa atau KLB pada Rabu malam. Dengan keputusan ini, maka tim-tim Asia akan semakin banyak pada edisi tersebut. Seperti diketahui, saat ini benua kuning memiliki 8,5 jatah di Piala Dunia. Artinya, akan ada 8 tim yang lolos otomatis. Dan satu tim lain harus bertarung untuk mendapatkan tiket menuju Piala Dunia dengan wakil konfederasi lain. Dengan ditunjuknya Arab Saudi menjadi tuan rumah, maka Asia kemungkinan akan mengirimkan 10 wakilnya di edisi mendatang. Hal itu juga membakar semangat negara-negara benua kuning termasuk di kawasan Asia Tenggara. Sejauh ini hanya ada 3 tim dari ASEAN yang meraih prestasi tertinggi di babak kualifikasi Piala Dunia. Ketiga pemain tersebut adalah Timnas Indonesia, Timnas Vietnam, dan juga Timnas Thailand. Gajah Perang menjadi tim pertama yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi edisi 2018 lalu. Disusul The Golden Star Warriors yang mentas pada edisi 2022 dan kini giliran skuad Garuda yang berjuang di putaran ketiga kualifikasi edisi 2026. Meski begitu, Timnas Indonesia menjadi tim yang diprediksi akan mewakili Asia Tenggara di tahun 2034. Prediksi itu juga diutarakan oleh salah satu media asal Vietnam yakni Soha. Dalam laporannya, Soha menuliskan
Di Asia Tenggara, Vietnam, Thailand, dan Indonesia menjadi 3 tim yang melaju paling jauh di kualifikasi Piala Dunia dan punya target mengikuti turnamen dunia tersebut. Indonesia menjadi tim dengan performa terbaik hingga saat ini. Ada 2 faktor yang membuat Soha memprediksi Indonesia akan manggung di Piala Dunia 2034. Faktor pertama adalah saat ini skuad Garuda menjadi tim dengan hasil terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada edisi 2018 lalu, Thailand hanya mampu mengumpulkan 2 poin saja, sedangkan Vietnam hanya meraup 4 poin pada edisi 2022. Nah, saat ini Indonesia sudah mengumpulkan 6 poin dari 6 laga yang telah dijalani. Tim Merah Putih juga masih memiliki 4 pertandingan sisa dan kemungkinan koleksi poin tersebut juga akan bertambah lagi. Lalu faktor kedua adalah tidak lain dan tidak bukan soal naturalisasi. Ya, kebijakan naturalisasi yang digalakkan PSSI dinilai sangat-sangat berguna untuk timnas Indonesia. Kemungkinan besar akan lebih banyak lagi pemain keturunan yang datang ke tanah air sebelum Piala Dunia 2034 berlangsung. Oleh sebab itu, Soha yakin Indonesia mungkin akan tampil di turnamen prestisius tersebut. Kebijakan naturalisasi yang kuat membuat timnas Indonesia menjadi negara yang berpeluang besar untuk mengikuti Piala Dunia 2034. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia ini Indonesia menduduki peringkat ketiga grup C. Dan jika beruntung dan bermain eksplosif, pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya bisa membuat kejutan. Ya, tutup laporan tersebut. Dan selain itu, pemirsa, bomber timnas Vietnam enggan meremehkan timnas Indonesia jelang partai ketiga grup B ASEAN Cup 2024. Seperti diketahui, timnas Indonesia membawa modal kurang baik jelang lawatannya ke markas timnas Vietnam. Anak asuh Shin Tae-yong tersebut hanya mampu bermain seri melawan Laos dengan skor 3-3 pada laga kedua tersebut Kamis malam. Padahal kemenangan sangat diperlukan oleh Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Pasalnya mereka akan berhadapan dengan The Golden Star Warriors pada laga ketiga grup B. Laga itu berlangsung di Vietri Puto pada Minggu 15 Desember mendatang. Ya, meski begitu, tim Merah Putih sama sekali tidak diremehkan oleh calon lawannya. Setidaknya itu yang diungkapkan oleh bomber timnas Vietnam, Yachen Bui Vi Hao. Di mana bomber berusia 21 tahun itu enggan memandang remeh tim besutan Shin. Di matanya, timnas Indonesia masih merupakan tim terkuat di ajang ini meskipun mereka turun dengan skuad muda. Namun para pemain muda milik Shin dirasa akan tetap merepotkan di lini pertahanan timnya. Indonesia sangat kuat dan pertandingan ini penting, kata Bui Vi Hao, dikutip dari superbowl.id dari VN Express. Pemain milik BKMX Binh Duong FC tersebut juga mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya harus menjaga fokus setinggi mungkin. Bahkan persaingan mereka harus benar-benar baik dibanding saat melawan Laos pada laga perdana lalu. Selain itu, juga untuk persiapan mereka harus benar-benar baik dibanding saat melawan Laos pada laga perdana lalu. Dan untuk menghadapi Indonesia, tim harus mempersiapkan diri lebih matang dan juga lebih fokus dibandingkan saat menghadapi Laos. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menganalisa video pertandingan Indonesia dan mempersiapkan matang-matang untuk pertandingan ini, kata Vi Hao. Pasrah dengan keadaan, timnas Indonesia hanya diberi target bawa pulang poin saat hadapi Vietnam. Manajer timnas Indonesia yakni Kombes Pol Sumarji mengungkapkan target skuad Garuda pada laga selanjutnya. Golden Star Warriors sebelumnya juga sukses menggulung anak asuh Ha Hyuk Jun dengan skor 4-1. Hal ini menandakan bahwa kualitas pemain Indonesia sedikit berada di bawah Vietnam. Terlebih lagi, Marcelino Ferdinand juga akan absen pada laga mendatang. Sumarji mengatakan bahwa tim akan sangat kewalahan jelang laga kontra The Golden Star Warriors. Sebab jarak waktu dari pertandingan malam tadi ke laga kontra Vietnam nantinya hanya berkisar 2 hari saja. Oleh sebab itu, Sumarji berharap para pemain tidak mengalami kelelahan fisik dan juga mental. Berikutnya, pihaknya juga masih ada pertandingan yang lebih berat lagi lawan Vietnam dan waktu cukup pendek. Maka hal ini betul-betul harus menguatkan mental para pemain agar supaya tidak drop, jelasnya. Lebih lanjut, pria berusia 52 tahun itu juga mengungkapkan target timnas selanjutnya. Sumarji tidak ingin muluk-muluk dengan kondisi saat ini. Harapannya timnas bisa membawa pulang walaupun ya 1 poin saja dari markas lawan. Kita bertanding away di Vietnam, mudah-mudahan bisa mendapatkan poin, jelas Sumarji.